Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengalami percobaan pembunuhan. Calon Presiden AS dari Partai Republik itu hampir ditembak di pekarangan rumahnya sendiri. Peristiwa ini hanya berselang 2 bulan setelah percobaan pembunuhan yang juga menyasar Trump saat sedang berkampanye. Yang jadi pertanyaan, mengapa percobaan pembunuhan terhadap Trump bisa terulang kembali? Percobaan kedua pembunuhan terhadap Trump terjadi di Mar-a-Lago, Palm Beach, negara bagian Florida, Amerika Serikat, Minggu 15 September 2024 pukul 14.00 waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia. Mar-a-Lago adalah villa mewah kediaman Trump. Lokasinya di tengah kompleks yang fasilitasnya mencakup lapangan golf pribadi. Trump sore itu sedang bermain golf ketika pasukan pengawal Presiden AS Secret Service menyadari ada tabung panjang berwarna hitam muncul di antara pagar hidup. Lokasi tabung sekitar 450 hingga 500 meter dari Trump. Pengawal menyadari bahwa tabung itu adalah laras senapan dan segera melepaskan tembakan ke arah pagar hidup. Sheriff Palm Beach County Rich Bradshaw dalam keterangannya, Minggu waktu setempat mengungkapkan, pelaku segera menjatuhkan senjatanya dan lari. Meski demikian, pelaku diringkus petugas. Terungkap, pelaku bernama Ryan Wesley Road. In the bushes where this guy was is a AK-47 style rifle with a scope, 2 backpacks which were hung on the fence that had ceramic tile in them, and a GoPro, which he was going to take pictures of. So those are being processed right now. The Secret Service agent that was on the course did a fantastic job. What they do is they have an agent that jumps one hole ahead of time to where the president was at. And he was able to spot this rifle barrel sticking out of the fence and immediately engage that individual, at which time the individual took off. Lalu seperti apa kondisi dari Donald Trump saat ini? Tak lama setelah insiden, Trump memberi kabar kepada para pendukungnya melalui email dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Sementara itu, berdasarkan laporan Gedung Putih, Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris sudah dikabari oleh FBI. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa Biden dan Harris lega Trump tidak apa-apa. Ini merupakan kali kedua Trump mengalami percobaan pembunuhan. Apa sebenarnya motif dari upaya pembunuhan ini dan mengapa hal ini kembali terulang? Pada 13 Juli 2024, Trump ditembak saat berkampanye di Butler, Pennsylvania. Pelaku yang bernama Thomas Matthew Crooks bersembunyi di atas gedung seberang panggung Trump dan melepas tembakan yang membidik kepalanya. Trump beruntung tengah menoleh tepat ketika peluru lewat. Telinga kanannya tergores dan berdarah. Ia segera diungsikan dari tempat kejadian. Secret Service mengepung gedung tempat Crooks berada dan menembak mati Crooks. Terungkap, Crooks bekerja sebagai staf dapur di salah satu panti jompo di Pennsylvania dan mengambil kursus menembak selama setahun terakhir. Motif ia menembak Trump belum diketahui, padahal di daftar calon pemilih untuk pemilihan umum Presiden AS pada 5 November 2024, Crooks tercatat sebagai pendukung Partai Republik. Sejak peristiwa Juli, Trump meningkatkan level keamanannya. Apabila berbicara di ruang terbuka, ia selalu berada di dalam bilik kaca anti peluru. Di New York, gedung Trump Towers dikelilingi truk-truk supaya tidak ada yang bisa masuk dengan mudah. Upaya pembunuhan yang kedua kalinya terhadap Donald Trump ini tentunya menjadi alarm bagi Secret Service yang bekerja mengamankan para capres. Bukan tidak mungkin peristiwa serupa juga akan terjadi terhadap capres lainnya yang saat ini menjadi lawan dari Donald Trump, yakni Kamala Harris. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah Secret Service perlu memperkuat pengamanan terhadap para capres menjelang Pilpres AS November mendatang?